Shalom, apa kabar jemaat GLC dan anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online ini dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya cinta kasih Tuhan tidak pernah putus mengalir dalam hidup kita dan Dia sentiasa memelihara kita. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang baik. Haleluya. Mari saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita mulakan ibadah kita mulakan dengan ucapan syukur dan doa kepada Tuhan Yesus. Mari kita semua berdoa. Haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang kudus dan mulia, Tuhan yang baik. Kami bersyukur kesempatan yang indah kami dapat mengadakan ibadah online dan mendengarkan sabda-Mu. Bapa di surga, biarlah Engkau mengurapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang mengikuti ibadah online ini. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau mengurapi kami dengan cinta kasih-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami berdoa tidak ada satu yang jahat boleh menyentuh kehidupan kami. Semua itu kami tolak di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Bapa di surga, Engkau memberkati firman-Mu, berbicaralah Engkau lewat lidah hamba-Mu ini, dan berkati semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami bertumbuh, berakar, berbuah bagi kerajaan-Mu. Hidup kami semakin hari semakin dikuatkan, diteguhkan oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Kebenaran firman Tuhan ini dinyatakan. Biarlah nama Tuhan Yesus saja ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari pada saat ini kita melihat Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Lama yang diambil daripada 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Mari kita membaca bersama-sama. Haleluya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan." Ayat ke-13, "Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku." Ayat yang ke-14 sebagai ayat kunci kita, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Amin. Haleluya. Tuhan itu baik. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, saya sangat-sangat percaya bahwa setiap orang, apapun bangsa, apapun suku kaum budayanya, pasti orang itu mengasihi, menghormati bangsa dan negara tanah airnya. Amin. Demikian juga mereka, walaupun mereka berhijrah ke negeri maupun negara yang lain dan tinggal menetap bekerja di tempat itu, pasti mereka juga mencintai bangsa dan negara di mana mereka tinggal. Sebab itu demikian juga dengan kita. Kita mempunyai satu kerinduan, ya, yaitu keluarga kita dipulihkan, gereja-gereja kita dipulihkan, yaitu jemaat Tuhan. Dan bangsa dan negara kita dipulihkan, diberkati berlimpah-limpah, dan dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semuanya memiliki kerinduan. Keluarga dipulihkan, diperbaharui, semua hubungan dipulihkan, gereja dipulihkan,
bangsa dipulihkan, negara kita dipulihkan. Sesuai dengan konteks firman Tuhan ini, pemulihan, pemberkatan, perlindungan Tuhan berikan kepada umatnya, namun harus bermula dari gereja Tuhan itu sendiri, para pemimpin gereja dan jemaat Tuhan itu sendiri harus bermula daripada saudara dan saya, dipulihkan terlebih dahulu sebelum Tuhan memulihkan keluarga, gereja, bangsa, dan negara kita. Kita harus perhatikan konteks firman Tuhan ini. Allah sendiri mau dan rindu memulihkan umatnya, bangsa Israel. Dia mau memulihkan negara mereka, pemerintahan mereka pada zaman itu juga. Firman Tuhan ini, Tuhan berbicara kepada umatnya bangsa Israel melalui Raja Salomo. Pemulihan harus bermula dari gereja Tuhan, umat Tuhan, orang-orang yang percaya, saudara dan saya. Sebelum yang lain dipulihkan, harus saudara dan saya, orang yang percaya kepada Yesus, yang ada firman Tuhan dalam hidup kita, itu yang mula-mula harus dipulihkan. Seperti bangsa Israel, mereka harus dipulihkan seperti umatnya. Inilah yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan? Untuk mentaati dan melakukan perintah Tuhan ini. Demikian juga saudara dan saya, kita harus mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan ini. Jika kita mau melihat keluarga kita dipulihkan, gereja-gereja dipulihkan, bangsa-bangsa dipulihkan, dan negara kita dipulihkan. Sebab itu kita perhatikan, apakah perintah Tuhan yang diberikan kepada umatnya, juga kepada saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, perintah Tuhan adalah merendahkan diri dan berdoa. Merendahkan diri dan berdoa. Dalam ayat 14 tadi kita sudah membacanya. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya nama aku disebut merendahkan diri, berdoa. Merendahkan diri dan berdoa. Raja Salomo telah pun selesai membangun rumah Tuhan, bait suci di kota Yerusalem selama 7 tahun. Dan dia juga selesai mendirikan istana raja. Dalam ayat 12 dan 13 juga dikatakan, lalu Tuhan menampakkan dirinya kepada Raja Salomo untuk kedua kalinya. Seperti yang pertama kali Tuhan menampakkan dirinya kepada Raja Salomo dalam mimpinya pada waktu malam di Gibeon. Nah, Raja Salomo berlutut di atas mimbar berhadapan dengan mezbah Tuhan, di hadapan seluruh jemaat Israel. Salomo datang kepada Tuhan alam semesta. Dia datang dan sujud dan berlutut di hadapan rakyat dan jemaat Allah. Raja Salomo merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Dia mengakui segala dosa-dosa mereka, bangsa Israel yang telah meninggalkan penyembahan yang benar, yang telah berlaku curang kepada Tuhan, yang telah melawan, memberontak kepada hukum Allah. Hidup mereka menjadi sombong, hati menjadi tinggi hati, sehingga hukum Allah turun atas umatnya. Pada waktu kemerosotan moral dan tidak pedulikan hal-hal kerohanian lagi, hidup kompromi kepada dunia, kepada dosa, hingga berlakunya kekeringan, kemandulan, dan penyakit sampar, yaitu berlaku kelaparan, penyakit sampar, penyakit tanaman, kemerosotan ekonomi. Ini yang berlaku akibat mereka hidup menyeleweng, curang kepada Tuhan. Mereka melupakan, mereka meninggalkan penyembahan yang benar. Salomo tidak segan-segan, dia tidak merasa malu. Dia berlutut dan mengakui dosa-dosa di depan rakyatnya kepada Tuhan.
Sehingga dia berkata, sebab mereka berdosa kepadamu. Lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya. Ini pengakuan daripada Raja Salomo. Dia merendahkan diri dan mengakui dosa-dosa adalah yang diperintahkan oleh Tuhan, yang disembah oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Umat Allah harus menyadari kegagalan mereka, menunjukkan satu kesedihan atas dosa-dosanya, dan memperbaharui komitmen mereka untuk melakukan perintah Tuhan ini, yaitu merendahkan diri, mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan dan firman-Nya, yakni mengakui kemiskinan rohani pribadi. Ini yang terjadi. Demikian juga terjadi kepada gereja-gereja masa kini. Semakin dunia dikatakan serba canggih, serba modern, semakin berlakunya kemerosotan, kekeringan rohani gereja-gereja pada masa kini. Para pemimpin gereja, para jemaat Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, yang ada firman Tuhan, namun kehidupan mereka tidak seiring dengan Injil Kristus. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Orang yang miskin rohani, mereka telah sadar akan kemiskinan dirinya dalam hal-hal rohani, dan membiarkan Kristus memenuhi keperluan itu, yang telah menjadi empunya ahli waris kerajaan surga. Tidak ada lagi kesombongan apabila orang itu sadar dirinya tidak berkemampuan. Dia memerlukan Yesus setiap waktu. Jangan orang-orang percaya, orang-orang Kristen menjadi sombong rohani, menganggap dirinya tidak berdosa, so suci, terlalu kudus, lalu memandang orang lain, memandang gereja lain, memandang bangsa lain, mereka itu adalah orang yang jahat, mereka itu orang yang berdosa, mereka itu najis, kotor, lalu dihina, mereka menghakimi. Stop, hentikan perbuatan yang munafik itu. Jangan pernah kita mengakui kita orang Kristen, mengenal Tuhan, beribadah, berdoa, tahu firman Tuhan, aktif dalam pelayanan penginjilan dan berkhotbah dan sebagainya, tetapi kehidupannya terlalu banyak menghina orang lain, terlalu banyak menghina bangsa lain, gereja lain, dan kita harus bertobat. Apakah perkara yang dibenci oleh Tuhan? Perkara yang dibenci oleh Tuhan adalah mata yang sombong, lidah dusta, orang yang suka menipu dan pembohong, tangan yang menumpahkan darah, yang suka bergaduh, pemarah, dan orang yang suka menindas orang yang tidak bersalah. Kita kena perhatikan, tinggi hati adalah racun bagi jiwa dan pikiran. Tinggi hati membuat kita sukar untuk mengasihi dan mengampuni seseorang, menghalang karena ada tinggi hati. Tinggi hati juga merasa dirinya benar, merasa diri dia sangat penting, sangat pintar, sangat hebat, dan paling utama, tinggi hati membutakan hati kita terhadap kesalahan diri sendiri, membuat orang itu lupa dan mengabaikan dan tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat dalam hidupnya. Kita harus sadar dan mengakui bahwa Yesus dan firman-Nya adalah ya dan amin. Sebab kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini juga semua diambil dalam kitab Amsal pasal 16 ayat ke-18. Tuhan tidak berkenan dan Tuhan jijik melihat orang-orang yang mengaku bergereja sebagai jemaat Tuhan tetapi memiliki tinggi hati. Tuhan katakan, kamu harus merendahkan diri dan berdoa. Raja Salomo, dia merendahkan hatinya, dia merendahkan dirinya di hadapan rakyat, dan dia berlutut berdoa.
Dia mengakui dosa-dosa bangsanya. Maka Tuhan mengampuni dan memulihkan hati mereka. Bangsa Israel dipulihkan. Pemerintahan raja diberkati, dilindungi dan dipulihkan. Karena apa? Raja, orang yang percaya ini datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan berdoa, mengakui dosa-dosanya. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini yang firman Tuhan katakan. Sebab itu Tuhan itu setia dan adil jika kita mengaku dosa kita. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, kita harus mentaati firman Tuhan ini, merendahkan hati, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menghadapi kenyataan, jangan keraskan hati kita sehingga menghalang kita untuk datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Kerendahan hati yang dibungkus oleh kasih, yaitu kasih tidak memegahkan diri, tidak suka bercakap yang besar, dan kasih tidak sombong, tidak angkuh atau ego. Sebab itu orang yang rendah hati, hatinya penuh dengan kasih. Dan Tuhan perintahkan kepada umatnya, bangsa Israel, untuk berdoa, yaitu bertekun di dalam doa secara berterusan, berseru memanggil nama Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, memohon kemurahan, belas kasihan dan perlindungan, berkat pemulihan dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjawab dari surga. Kita perlu datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita dan berdoa. Jangan keraskan hati kita. Jangan kita membiarkan tinggi hati itu ada di dalam hati kita. Sebab bagi orang percaya, saudara dan saya, kita yang sudah lahir baru, kita berdoa, kita harus mengucap syukur dan memuji menyembah Tuhan. Ingat saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, tidak ada seorang pun manusia yang kebal terhadap dosa. Kita bukan orang yang kebal terhadap dosa. Meskipun orang itu sangat rajin beribadah, bersembahyang, aktif dalam pelayanan, jika kita tidak berjaga-jaga, memelihara hati kita dengan sungguh-sungguh, pasti orang itu akan jatuh di dalam kesombongan, di dalam pelbagai dosa. Tuhan Yesus berkata, bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Kita berdoa secara efektif, bukan sekali-sekala. Bukan kita berdoa mengikut mood, mengikut keadaan. Ya, keadaan kita baik, kita berdoa. Keadaan kurang baik, tidak berdoa. Malas berdoa, malas mengucap syukur, malas menyembah Tuhan, tetapi rajin meminta Tuhan ini dan itu. Tuhan menuntut kita datang kepada Dia, merendahkan hati, merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sementara kita menanti kedatangan Tuhan Yesus mengangkat kita. Mari kita lebih-lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, lebih banyak berdoa, lebih banyak menyembah Tuhan, lebih banyak mengasihi, lebih banyak memuji Tuhan. Kita bersyukur
kepada Tuhan Yesus, lebih banyak bersaksi. Haleluya. Sebab itu kita harus berdoa bersyukur bagi keluarga kita, saudara mara kita, gereja-gereja, bangsa kita, dan negara kita. Berdoa bagi perlindungan, bagi pemeliharaan, ekonomi, pemerintah bagi negara kita. Berdoa syafaat bagi orang-orang yang sakit, keluarga kita, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, saudara-saudara seiman kita doakan mereka. Ya, kita berdoa di dalam roh, berdoa untuk pemulihan gereja-gereja masa kini. Ini adalah satu doa peperangan rohani. Kita melawan kuasa-kuasa kegelapan dengan doa-doa. Banyak sekarang gereja-gereja, yaitu para pemimpin gereja, pendeta, jemaat Tuhan, yang kehidupan rohani mereka sudah kering dan mati rohani. Kehidupan mereka hanya cukup pergi bergereja, hanya cukup untuk beragama, tetapi kehidupan kerohanian mereka benar-benar menjadi sama dengan dunia, tidak boleh dibezakan lagi. Kerohanian sudah kering dan mati. Mereka sudah tidak lagi mencintai Tuhan dan firman Tuhan. Sebab itu kita harus bangkit dan bangun, berdoa bagi gereja-gereja, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, bagi negara kita, bagi pemerintah kerajaan di dalam negara kita. Harus kita bangkit dan berdoa. Haleluya. Nah, dikatakan firman Tuhan di sini di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata kita berdoa bagi semua orang, bukan hanya diri sendiri, bukan hanya untuk orang yang terdekat dengan kita, semua, khususnya gereja-gereja. Bangkit kembali dan berdoa. Kita berdoa untuk raja-raja, pemerintah-pemerintah, untuk semua pembesar, ya, agar kita hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Kita merindukan negara kita dipulihkan, bangsa kita dipulihkan, gereja kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan. Bermula dari saudara dan saya, bangkit dan pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Minta pengampunan daripada Tuhan. Kita datang merendahkan diri, merendahkan hati. Kita mengakui segala dosa-dosa dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Baru kita berdoa bagi bangsa-bangsa. Tuhan mau ini bermula daripada gerejanya sendiri, ya. Dikatakan di sini juga, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin. Ini di dalam kitab Roma pasal 13 ayat yang pertama. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya. Dan dikatakan di sini, tidak pemerintah yang tidak berasal dari sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Amin. Jadi kita harus bangkit, pulihkan hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Perkara yang kedua yang perlu kita perhatikan, perintah Tuhan supaya Tuhan memulihkan gereja, memulihkan keluarga kita, memulihkan bangsa kita dan negara kita. Haleluya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, Tuhan mau memulihkan keluarga, gereja, bangsa dan negara kita. Sebab itu kita harus mau mentaati perintah Tuhan yang kedua ini. Yang kedua adalah mencari wajah Tuhan dan bertobat. Mencari wajah Tuhan dan bertobat. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. 2 Tawarik pasal yang ke-7, ayat pertama
hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Doa Raja Salomo dikabulkan, dijawab oleh Tuhan melalui api turun dari langit membakar habis korban bakaran yang telah mereka persembahkan kepada Tuhan. Raja Salomo berlutut, merendahkan diri, merendahkan hati, mengaku dosa-dosanya dan bangsanya, dan berdoa kepada Tuhan memohon pengampunan, dan membuatkan pengakuan itu di hadapan rakyat, di hadapan jemaat semua, tanpa mengira siapa diri dia sebagai raja. Merendahkan diri, merendahkan hati, dan berdoa minta pengampunan. Maka Tuhan menjawab, api turun dari langit membakar korban-korban itu di mezbah korban. Perkara ini Tuhan juga mau kita mencari wajah Tuhan dan bertobat, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan jahat yang selama ini masih mengikat di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kita harus minta Tuhan melepaskan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan membiarkan diri kita terus-menerus dibelenggu, diikat oleh segala dosa yang kita tidak sadar ataupun sadar. Di dalam ayat 14 juga dikatakan, dan mencari wajahku. Tuhan berkata bahwa umatnya mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan. Berbahagialah kita, lalu dosa-dosa kita telah diampuni, disucikan oleh kuasa darah Yesus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, mencari wajah Tuhan. Ini perintah Tuhan kepada umatnya bangsa Israel. Dan kini perintah yang sama dia berikan kepada setiap orang percaya, orang yang telah percaya kepada Kristus Yesus, orang-orang Kristen yang telah dilahir kembali, yang ada firman dalam hidupnya. Kita harus melakukan perintah Tuhan ini, mencari wajah Allah setiap waktu. Persoalannya adalah ramai orang-orang percaya telah meninggalkan kasih yang semula karena mereka berada di dalam comfort zone. Sudah terbiasa hidup dalam keadaan yang nyaman, serba cukup. Hidup mereka telah dimanjakan dengan serba cukup, serba lengkap. Hidup dalam keenakan. Maka mulai mereka menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, mulai memaling muka mereka ke arah yang lain, bukan mencari wajah Tuhan. Wajah mereka mulai memandang kepada dunia yang serba menarik, kepada kekayaan, kepada material, kepada uang yang banyak, kepada hal-hal duniawi yang menggoda dan memukau mata. Tanpa orang percaya sadar,
semua ini menghirit kita jauh daripada hadirat Tuhan, dan ini menimbulkan murka Allah kepada gereja-gereja masa kini. Gereja-gereja yang sudah mati rohaninya harus bangkit kembali. Lakukan semula. Datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati, merendahkan diri, mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan, bertobat daripada dosa-dosa itu. Mendapat segala berkat itu baik. Sebab berkat Tuhanlah membuat orang itu kaya. Berkat daripada Tuhan. Itu yang membuat kita hidup dalam berlimpah-limpah. Kesehatan, keluarga diberkati, dilindungi, dan sebagainya. Kita menerima berkat-Nya dengan penuh kesyukuran. Kita menikmati dan menggunakannya itu demi memuliakan nama Tuhan melalui keluarga, gereja, dan bagi orang yang berkeperluan, tanpa mementingkan diri kita sendiri, tanpa mencari hormat, pujian dari manusia. Ada sering kali para hamba Tuhan, apabila dia melakukan pelayanan, dia menganggap dirinya sudah berjasa kepada jiwa-jiwa itu. Saya mau katakan para hamba Tuhan, bertobat. Bertobat. Kita tidak pernah berhutang kepada jiwa-jiwa yang pernah kita layani. Karena kita bertanggung jawab, bahkan kita berhutang kepada Tuhan, kepada jiwa-jiwa yang masih terbiar di sana. Kita perlu melakukan, karena ini adalah perintah agung Tuhan Yesus, bukan untuk mencari keuntungan dan kekayaan. Kita tidak pernah berjasa kepada mereka, bahkan kita berhutang kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Lakukan dengan segenap hati kita, tanpa mencari keuntungan daripada orang-orang yang telah kita layani. Bertobat, saudara. Sebab itu, bahkan orang-orang yang percaya, yang sudah melayani, mereka sudah terbuai oleh kenyamanan hidup. Hobi lebih penting, lebih utama, berkat-berkat lebih utama, dan digunakan dengan serakah, bahkan digunakan untuk memuaskan keinginan. Tidak kurang, gereja-gereja masa kini menggunakan keuangan gereja untuk perut mereka sendiri. Bertobat, saudara. Kita perlu perhatikan keperluan jemaat, kepala jiwa-jiwa. Jangan memikirkan, fokus kepada diri sendiri, kepada keluarga sendiri. Kita fokus kepada orang lain, pada jiwa-jiwa yang masih memerlukan pertolongan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, Tuhan memberikan kita perintah, seperti Dia memerintahkan umatnya bangsa Israel, supaya mencari wajah Tuhan, yakni datang kepada Tuhan, membina mezbah doa pribadi, membina mezbah doa kita sekeluarga, dan membina mezbah doa bersama-sama dengan jemaat Tuhan, di dalam gereja maupun dalam online. Dimanapun kita berada, kita boleh membina mezbah doa kita, khususnya doa pribadi dengan Tuhan. Mezbah doa pribadi harus dilakukan setiap hari, dimanapun kita berada. Kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Nya, berkomunikasi dengan Sang Sumber kehidupan kita, menyembah Tuhan dalam mencari wajah Tuhan, dalam ketenangan dengan merendahkan hati. Alkitab mengatakan, Yesus selalu bangun pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, mencari tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus memberikan teladan yang terbaik. Selalu Dia mencari wajah Bapa di surga di dalam doa mezbah pribadinya. Kita perhatikan, mezbah doa ini sangat-sangat penting dan harus dilakukan, mencari wajah Tuhan. Kita sebagai orang Kristen yang percaya, apalagi yang sudah melayani Tuhan, seharusnya kita harus mencari wajah Tuhan bila-bila waktu. Saat itu merupakan proses kita dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Gereja atau jemaat berdoa setiap hari dimanapun kamu berada, tanpa merasa jemu-jemu, tanpa merasa bosan. Kita mengalami Allah dalam roh jiwa
ketika kita berdoa, membuatkan mezbah doa dengan Tuhan, kita mengalami jamahan Roh Kudus, kita mengalami pemulihan dari dalam roh jiwa kita, kita mengalami pembaharuan dalam jiwa kita, kita mengalami pelepasan dari ikatan-ikatan dosa, kita mengalami kesembuhan dan mengalami damai sejahtera oleh mezbah doa pribadi, karena kuasa Roh Kudus melingkupi, memenuhi jiwa, roh, dan pikiran hidup kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, jangan pernah abaikan berdoa mencari wajah Tuhan dimanapun kita berada. Kalau orang itu sudah mulai tidak mau berdoa, pasti rohaninya kering. Apabila dunia datang menggoda, kuasa-kuasa kegelapan datang untuk mencobai menggoda dia, pasti orang itu jatuh. Kita kena berjaga-jaga dan berdoa. Mencari wajah Tuhan juga, kita mencari kehendak-Nya melalui firman Tuhan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Berarti Yesus katakan Dia adalah jalan dan kebenaran. Dialah kebenaran itu. Dan Dia adalah hidup. Kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, bukan menggunakan nama-nama yang lain yang tidak pernah mati bagi dosa saudara dan saya, yang tidak pernah disalibkan, yang tidak pernah bangkit dari antara orang mati. Hanya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Kenapa masih mau mencari Tuhan-Tuhan yang tidak pernah bangkit dari antara orang mati? Bertobat dan percaya kepada Yesus saja. Lihat di salib itu. Siapakah yang disalibkan itu? Siapakah yang mati bagi dosa kita? Siapakah yang dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati? Apakah dia itu pendeta? Apakah dia itu pengasas agama? Apakah dia itu imam? Apakah dia itu rasul? Kalau mereka tidak pernah mati di atas kayu salib untuk dosa kita, kita tidak boleh menyembah kepada mereka. Kita hanya boleh menyembah kepada siapa yang mati di salib dan bangkit di antara orang mati. Dia adalah Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Amin. Mencari wajah Tuhan dalam mezbah doa, kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita merenungkan firman Tuhan. Sama ada kita baca, mendengarkan firman Tuhan, renungkan dalam hati, dalam pikiran kita dimanapun kita berada. Ingat akan firman Tuhan dimanapun kita berada, merenungkan itu, supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan, supaya kita tidak mudah diperdayakan atau disesatkan dengan ajaran-ajaran. Karena pada zaman sekarang ada banyak gereja yang mengejar mukjizat, yang mengejar kemakmuran, tetapi tidak kejar wajah Tuhan, tidak kejar kebenaran firman Tuhan, dan tidak mau hidup memikul salib Yesus. Mereka mau yang nyaman dan berkat berlimpah-limpah, tapi tidak sanggup memikul salib untuk mengikuti Yesus. Sebab itu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus akan memulihkan keluarga kita. Percaya saja. Tuhan Yesus juga memulihkan gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dan Tuhan juga mau memulihkan negara, bangsa kita yang tercinta. Pemulihan dan perubahan pasti terjadi. Semuanya itu bermula daripada gereja-gereja Tuhan. Saudara dan saya harus diubah, harus dipulihkan terlebih dahulu. Kita yang percaya kepada Yesus, percaya kepada firman Tuhan yang tinggal dalam jiwa dan roh kita, kita harus diperbaharui, dipulihkan. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus dengan merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Nya. Kita berani mengakui dosa-dosa kita, pemberontakan kita, kelemahan kita kepada Tuhan Yesus. Baru kita boleh berdoa bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa-bangsa, bagi negara kita,
bagi pemerintah, bagi negara kita. Berdoa untuk itu, memberkati mereka. Marilah kita merendahkan hati, berlutut, dan menangislah bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Menangislah bagi keluarga-keluarga yang masih memberontak, tidak mengikuti firman Tuhan. Berdoalah bagi mereka. Berdoalah bagi gereja-gereja yang mulai meninggalkan kasih yang semula, karena terlalu hidup di dalam comfort zone, mulai menyeleweng daripada kebenaran firman Tuhan. Berdoa lagi bangsa-bangsa di dalam negara kita, dan apapun yang berlaku pada saat ini, kita belajar bersyukur dan terus berdoa, berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kita memanggil nama Tuhan kita Yesus Kristus yang berkuasa, dan kita bertekun di dalam doa tanpa berhenti. Dimanapun kita berada, kita boleh berdoa, boleh berkomunikasi kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendengarkan suara Tuhan berbicara dalam roh kita. Sebab itu marilah seluruh gereja dimanapun saudara berada, seluruh jemaat Tuhan dimanapun kamu berada, kita mencari wajah Tuhan dalam doa-doa kesyukuran kita, dalam pujian, dalam penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mencari kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Allah, dan biarlah hati kita tertuju, terfokus, dan sentiasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan senantiasa. Dan janganlah kita membiarkan hidup kita terus-menerus dihirit oleh sistem dunia yang memberontak kepada firman Tuhan. Buanglah segala sesuatu dosa yang mengikat di dalam hati dan pikiran kita, dan hiduplah di dalam pertobatan. Tuhan menuntut umatnya bertobat. Semuanya bermula daripada gereja Tuhan. Kita perlu dipulihkan, perlu diperbaharui. Hubungan kita dengan Tuhan harus diperbaharui, dipulihkan. Merendahkan hati, merendahkan diri, minta pengampunan. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Hidup sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Lebih banyak menyembah Tuhan, lebih banyak melakukan mesbah doa pribadi kita dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, mengalami Allah dalam hidup kita setiap waktu. Kemudian kita berdoa bagi keluarga, bagi gereja-gereja, bagi bangsa-bangsa dan negara kita yang tercinta. Doakan Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati berlimpah-limpah kasih, memberkati semua bangsa yang ada di dalam negara kita, memberkati semua gereja, semua keluarga. Tuhan mengasihi, karena Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita, penuh dengan kasih, karena Dia adalah kasih. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, mari pada saat ini kita mau berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapa di surga, kami berdoa, ampuni kami segala pelanggaran kami, kelemahan kami, pemberontakan kami terhadap firman-Mu. Sadar atau tidak sadar Tuhan, penyelewengan hidup kami terhadap kebenaran firman-Mu. Ampuni gereja-gereja-Mu Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni kami semua. Dan kami berdoa, pulihkan gereja-gereja, pulihkan setiap keluarga, pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami. Berkati negara kami, berkati bangsa kami. Engkau mengasihi kami Tuhan, seperti Engkau mengasihi umat-Mu, bangsa Israel. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang baik seperti Engkau Tuhan Yesus.
biarlah kasih-Mu dicurahkan melimpah-limpah kepada keluarga, kepada gereja-gereja, kepada bangsa-bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati jemaat GLC dimanapun mereka berada, dan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Iman kami diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang sudah keluar daripada landasan kebenaran firman-Mu, bawa mereka bertobat Tuhan, percaya kepada Engkau. Kami berdoa, biarlah Engkau melindungi kami, keluarga dan bangsa kami dimanapun mereka berada. Engkau memberkati dan memulihkan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan pasti memulihkan gereja, bangsa, dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya.